Ya, shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, semangat sekali ya Kak Len. Iya, luar biasa Iya. Kak Wi. Kita tanya dulu adik-adik yuk. Oh iya, Ya, kita apa tanya kabar. mereka ya? Oke kakak, silakan Kakak Len. Oke adik-adik, kakak mau tanya. Apa kabar adik-adik hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Ulangi Kak ya, ulangi supaya lebih iya. seru lagi. Oh ya iya, kan? oke. Kita mau lihat semangatnya lagi semangat Kakak ya. Iya, oke sip. kakak tanya sekali lagi ya adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Dengan satu pujian, oh alangkah. Alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, oh alangkah, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku, sampai selamanya, sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Baiklah adik-adik, kita mulai ibadah kita dengan doa. Mari berdoa, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami dengan ajaib. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Bahwa pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan kami boleh dalam keadaan sehat dan kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai ibadah kami, apapun yang kami lakukan pada sore hari ini, Tuhan dimuliakan, Tuhan disanjung tinggi lewat ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin, amin, puji Tuhan. Ya selanjutnya kita masih akan terus memuji Tuhan. Kakak akan mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali menaikkan pujian kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat gerakan kita hari ini ya. Kakak ajak kita menaikkan pujian yang mengatakan, sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, karena Yesus
Ya, adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita lanjutkan terus memuji Tuhan dengan satu pujian, kamu adalah muridku. Ya, adik-adik semua bergerak ya di rumah ya. Kita sudah menyanyi untuk Tuhan, kita sudah bergerak untuk Tuhan. Ya sekarang waktunya kita akan siapkan hati kita. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Firman. Dan adik-adik kakak silakan duduk kembali ya. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita siapkan hati kita untuk siap diisi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Disilakan kepada Kak Firman. Halo adik-adik, selamat sore semuanya. Ya puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bernyanyi bersama-sama, bersuka cita, dan kita bisa memuji Tuhan tentunya. Semuanya pasti senang hari ini ya, ada sukacita dalam Tuhan, dan kita akan renungkan firman Tuhan sekarang. Oke, semuanya pasti sudah siap untuk dengar firman Tuhan ya. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah untuk kami semua, untuk adik-adik yang sedang
mengikuti ibadah dan kami semua kapanpun kami mendengarnya, kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus berkati pemberitaan firman Tuhan ini sehingga kami diubahkan, kami bertumbuh karena firman Tuhan, dan kami menjadi berkat karena kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siapkan hati kami untuk kebenaran Tuhan. Haleluya, amin. Oke, hari ini kakak mau sampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Kita masih ada di suasana bulan misi ya. Jadi kita merenungkan firman Tuhan tentang karya Tuhan Yesus yang harus menjadi berita bagi kita untuk dunia ini. Nah, tema kita hari ini adalah Yesus Kristus, Raja atas segala bangsa. Oke, coba bisa ulangin sama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3, Yesus Kristus, Raja atas segala bangsa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus Kristus, Raja atas segala bangsa. Oke, adik-adik pernah ya dengar tentang raja? Pasti tahu dong apa itu raja. Pasti pernah nonton tentang film-film di kerajaan mana gitu ya. Ada rajanya. Nah, di dunia ini ada beberapa negara yang masih punya raja. Nah, ternyata raja itu masih ada. Seperti di Kamboja itu ada raja. Di Arab Saudi ada rajanya. Di Malaysia, negara tetangga kita ada rajanya. Di mana lagi di Jepang itu ada raja. Di Spanyol ada rajanya. Di Thailand itu ada raja. Nah, ini adalah pemimpin, seorang pemimpin. Raja itu adalah seorang penguasa. Ya, wah, sebentar ya. Kakak lihat ada yang datang. Sebentar ya. Sebentar ada yang datang. Selamat sore, Tuan. Tuan, selamat sore. Selamat sore. Oh iya. Ini kelihatan kok. Ada jubahnya, ada mahkotanya. Ini Tuhan, boleh tahu Tuhan ini siapa ya? Saya seorang raja. Wah, raja. Adik-adik, kita kedatangan tamu seorang raja. Hormat raja. Raja dari mana ya? Saya raja dari Kamboja. Dari Kamboja. Wah, tadi kita udah sebutin ya. Ini ada rajanya datang dari Kamboja. Wah, hebat dong. Berarti raja ini adalah orang yang hebat ya. Terhormat dong ya. Iya. Raja, pas nih raja ada di sini. Mau tanya, raja di Kamboja bisa apa aja sih? Saya di Kamboja bisa berbuat apa saja. Apa saja? Iya, karena saya seorang raja. Wah, berarti raja ini yang paling berkuasa di Kamboja ya? Iya, begitu. Wah, Seperti itu. pas banget nih ada raja di sini. Raja, tadi kan bisa berbuat apa aja di Kamboja. Bisa nggak raja berbuat apa saja di Indonesia nih? Oh, tidak bisa. Oh, kalau Tidak gitu, bisa. kalau gitu boleh deh di Jepang, bisa nggak? Oh, tidak bisa juga, tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Oh, memang gaya raja Kamboja ngomong gitu ya? Tidak bisa gitu ya? Kalau di Thailand bisa nggak raja? Oh, tidak bisa. Wah. Tidak bisa. Kan Tuhan ini kan raja. Kenapa nggak bisa berbuat apa saja di Indonesia atau di Jepang atau di Thailand? Tidak bisa, saya hanya berkuasa di Kamboja. Kalau di negara lain, mereka semua punya raja, punya pemimpin. Jadi saya gitu. tidak bisa berkuasa di negara lain. Oh, jadi cuman bisa di Kamboja aja ya? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Tuan Raja. Tadi mau kemana nih Tuan Raja? Saya mau berjalan, melihat-lihat keindahan Indonesia. Oh, Kata orang iya. Indonesia indah. Iya, Jadi iya. saya mau berjalan dulu, mau lihat-lihat keindahan Indonesia. Oh ya, makanannya juga enak-enak loh Tuan Raja. Iya. Ada bakso tuh di sana. Iya, bakso. Mau Silakan cari Raja makan Ayo. bakso dulu. Ya. Terima kasih sudah datang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wah, adik-adik boleh tepuk tangan buat Raja dari Kamboja tadi yang sudah datang ya. Wah, ini kesempatan bagus sekali. Nah, tadi adik-adik dengar kan
Kalau raja dari Kamboja, dia cuma bisa berkuasa di Kamboja. Dia nggak bisa berkuasa di Indonesia, dia juga nggak bisa berkuasa di Jepang. Nah gitu juga, raja di Jepang tidak bisa berkuasa di Arab Saudi. Raja Arab Saudi tidak bisa berkuasa di Thailand. Raja di Thailand nggak bisa berkuasa di Spanyol. Nah jadi raja itu, raja-raja yang ada di dunia itu hanya berkuasa di negara mereka sendiri atau di kerajaan mereka sendiri. Tapi ada satu raja yang bisa berkuasa di semua bangsa di seluruh dunia ini. Raja itu berkuasa atas orang Dayak, orang Manado, orang Papua, orang-orang di Kalimantan, orang-orang di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, dan di seluruh benua ya, di Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika ya. Jadi raja ini berkuasa di semua tempat, di segala bangsa. Siapa nama raja itu? Ayo, siapakah raja yang berkuasa atas segala bangsa? Namanya sebutkan sama-sama, 1, 2, 3. Yesus Kristus. Itulah raja atas segala bangsa. Nah adik-adik, raja ini mau semua bangsa menyembah dia. Semua negara, bahkan semua manusia menyembah dia. Tetapi masih ada orang-orang, masih ada bangsa-bangsa yang belum menyembah kepadanya. Bahkan belum mengenal raja ini. Ya, padahal raja ini mau memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya, yang menyembah dia. Keselamatan dari apa sih? Keselamatan dari hukuman atas dosa, yaitu neraka atau maut yang kekal selama-lamanya. Wah, jadi semua orang harus percaya kepada raja ini. Semua orang harus menyembah kepadanya, semua orang harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang mari kita lihat firman Tuhan. Kakak mau bacakan firman Tuhan ya. Dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Adik-adik perhatikan Alkitabnya masing-masing ya. Silahkan buka Alkitabnya dan dibaca ya, kakak bacakan. Firman Tuhan begini, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia dan mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, Tuhan, Raja ini, Tuhan Yesus kita, dia memberikan perintah kepada kita untuk menceritakan tentang dia kepada semua bangsa. Nah adik-adik, kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Raja. Tuhan memberi perintah kepada kita, anak-anaknya, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua bangsa. Bagaimana caranya? Yang pertama, caranya adalah melalui doa. Adik-adik semua di rumah pasti bisa berdoa ya kan? Pasti pernah berdoa, suka berdoa. Nah, Tuhan mau kita memberitakan tentang Tuhan Yesus melalui doa kita. Ya. Masih ada orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Mereka ada di luar Samarinda, mereka ada di luar Kalimantan, mereka mungkin ada di Pulau Jawa, mungkin ada di Pulau Sulawesi, bahkan mereka ada di luar negeri. Mungkin mereka ada di Kamboja, mereka ada di Jepang, mereka ada di Afrika mungkin. Nah kita kan
nggak bisa ngobrol sama mereka, bahasa kita juga mereka nggak ngerti, kita juga nggak ngerti bahasa mereka. Tetapi kita bisa berdoa sama Tuhan, kita sebutkan nama mereka, dan Tuhan akan menjamah hati mereka, Tuhan akan membuka hati mereka, sehingga mereka bisa dengar Injil, dan mereka akan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan sebagai Raja, dan mereka akan diselamatkan. Jadi kita bisa berdoa. Maka adik-adik berdoa, kan doanya pasti doakan mama papa, doakan adik, doakan kakak, doakan sekolah saya, doakan teman-teman saya. Nah sekarang dan seterusnya juga harus ada doa untuk bangsa-bangsa supaya mereka kenal Tuhan Yesus. Tuhan, saya berdoa untuk suku yang ada di Jepang misalnya gitu ya. Saya berdoa untuk suku yang ada di Indonesia deh, di Sulawesi misalnya. Saya berdoa untuk suku yang ada di Sumatera. Berdoa, sebutkan nama mereka, nanti Tuhan dengar dan Tuhan yang akan menjamah mereka yang kita doakan sehingga mereka punya kesempatan untuk dengar tentang Tuhan Yesus. Jadi itu yang pertama, melalui doa. Yang kedua, kita menceritakan tentang Raja di atas segala raja, Raja atas segala bangsa, Tuhan Yesus Kristus, melalui mulut kita. Ya, kita bisa menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Ceritain kalau Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari hukuman, yaitu neraka. Sekarang kita adalah orang-orang yang diberikan kepastian keselamatan. Kalau kita meninggal dunia kapan saja, dengan cara apa saja, kita pasti masuk surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, berbahagia selama-lamanya. Nah itu ya, jadi ceritakan sama teman-teman, kalau mau hidup kekal di surga, kalau mau berbahagia selama-lamanya, ceritakan Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, percaya kepada Dia, maka pasti masuk surga bersama dengan Dia selama-lamanya. Dan yang ketiga, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada segala bangsa melalui persembahan kita, pemberian kita untuk pelayanan pekabaran Injil, atau Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Jadi ada orang-orang yang pergi untuk memberitakan Injil, dan kita juga mendukung pelayanan ini dengan apa yang ada pada kita, yaitu harta kita. Adik-adik sejak kecil belajar ya, memberi untuk pelayanan pemberitaan Injil atau pelayanan misi. Jadi silakan kalau mama papa kasih uang jajan ya, kasih uang jajan, dikhususkan, disediakan, dipisahkan ini untuk persembahan misi. Ya kan di sekolah minggu sudah ada persembahan misi ya. Jadi bisa dilanjutkan tuh, diteruskan persembahan misi gitu. Atau bilang juga sama papa mama, saya mau memberi untuk pelayanan misi ya, nanti pasti papa mamanya ngerti, pasti akan diberikan. Itu untuk memuliakan nama Tuhan, itu untuk menceritakan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja atas segala bangsa ya. Jadi adik-adik, kita bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada seluruh dunia melalui doa kita, melalui mulut kita, dan melalui harta kita atau persembahan kita berikan kepada Tuhan. Jadi hari ini yang kakak mau sampaikan, semangat ya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Raja di dunia tidak bisa berkuasa di negara lain, di kerajaan lain, tetapi Tuhan Yesus bisa berkuasa di seluruh kerajaan, di seluruh negara, di semua benua, semua bangsa, bahkan Tuhan Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada raja yang seperti Dia. Mari kita adalah anak-anak raja,
mari kita juga menceritakan tentang Raja kita, Tuhan kita kepada seluruh dunia. Supaya seluruh dunia juga percaya kepada Dia dan menyembah kepada Dia, maka semua orang akan menerima keselamatan. Semua orang akan masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus, berbahagia selama-lamanya. Oke, kita kakak mau kasih ayat emas untuk kita, ayat hafalan untuk kita dari Injil Yohanes. Mari semua adik-adik buka Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Oke, kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke adik-adik, ayatnya dihafal ya, dihafalkan dan diingat terus dan diimani. Percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah renungkan bersama-sama, dan berkati kami semua yang telah belajar dari firman Tuhan hari ini, supaya kami bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala bangsa. Tuhan Yesus memberikan keselamatan, dan Tuhan Yesus memberikan kami perintah untuk menceritakan tentang Tuhan kepada seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, Roh Kudus terus bekerja di dalam hati anak-anak, di dalam hati semua kami yang mendengarkannya, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Saya kembalikan kepada worship leader kita sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, wah, Kak Wi, firman Tuhan hari ini luar biasa ya. Oh iya kakak. Iya, menceritakan tentang Yesus Kristus adalah Raja segala bangsa loh Kak Wi. Betul kakak, Iya. luar biasa ya Tuhan Iya, Yesus kak. Termasuk bahasa Indonesia dong Kak. Oh Iya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak Raja. Aku kak. Iya, Kak Wi, Kak Len, berarti adik-adik di rumah juga termasuk Semuanya- anak Raja. Oh, semuanya anak raja. Wah, Iya, pasti Kak. setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus disebut anak Raja Kak Wi. Wow, luar Iya, biasa. biasa, Kak Wi. Senang sekali ya kak Iya, kalau kita senang. disebut anak raja. Iya. Adik-adik di rumah senang enggak? Senang. Ya pasti senang, ya kan? Pasti senang. Iya, pasti senang. Ya adik-adik, selanjutnya kita akan membuat aktivitas. Oh, Iya. aktivitas apa itu kakak? Membuat mahkota Kak Wi. Wah, membuat Nah, mahkota. Iya, kalau minggu yang lalu kita kan adik-adik membuat aktivitas dari Membuat sebuah bendera Buat kakak. bendera-bendera Ya, bangsa-bangsa, bendera Kak Wi. bangsa-bangsa. Oh iya, Iya. kita juga ingatkan ya kakak ya. Iya. Kalau bendera yang kemarin, minggu kemarin adik-adik buat, Iya. itu tidak hanya dibuat saja ya. Iya, Kak tapi Wi. kita doakan ya kak. Doakan, iya, Nah, kita setiap bangsa. doakan. Sesuai kita bendera yang sudah adik-adik betul. buat ya. Iya betul kakak. Ya, jadi sekarang kakak sebelum Iya. kita beraktivitas, kita mulai aktivitas kita, Iya. kita mau memberi persembahan ya. Kita memberi Iya. persembahan kita bagi Tuhan, kita mau katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak Raja. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya.
Kak Wi, tadi kan kita suruh adik-adik di rumah membuat mahkota. Bagaimana caranya Kak Wi? Iya, kalau gitu adik-adik siapkan bahan-bahannya di rumah ya. Yaitu kertas karton. Kertas kartonnya boleh warna putih ataupun kertas berwarna juga boleh ya kakak. Nah, nanti silakan adik-adik bentuk bagaimana bentuk mahkota ya. Nanti setelah itu untuk hiasannya terserah adik-adik. Adik-adik mau warnai atau beri tempelan yang cantik-cantik. Nanti terserah adik-adik ya yang di rumah. Yang cantik-cantik adik-adik ya. Ya. Nah setelah itu, setelah jadi ya kakak, mahkotanya jadi, adik-adik silakan pakai mahkotanya. Ya. Terus difoto. Iya difoto kakak. Setelah difoto dikirim ke grup sekolah minggu ya. Sunday school ya. Di WA. Iya biar kakak-kakaknya bisa lihat kan. Iya oke ya. Ya sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberikan persembahan ya kakak. Ya sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Minta kesediaan Kak Firman untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami semua dalam ibadah kami pada hari ini. Dan terima kasih juga karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Dan terimalah persembahan ini ya Bapa untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati semua yang sudah memberi persembahan dan semua adik-adik Tuhan memberkati semuanya dan berkati orang tua, berkati keluarga kami, semuanya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Mengucap syukur untuk semua yang sudah melayani malam hari ini, semua puji-pujian yang sudah kami naikkan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terimalah semua pujian penyembahan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan diberkati dengan luar biasa, bisa melanjutkan semua aktivitas sepanjang hari ini yang tersisa, bahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani, bahkan sepanjang umur hidup yang Tuhan percayakan kepada kami mau jalani dengan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.